Pemirsa, Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menemui warga Pulau Rempang terkait polemik pengembangan kawasan Rempang Eco City. Sementara itu, Panglima TNI meminta maaf terkait pernyataannya piting warga di Rempang hingga membuat warga tersinggung. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengunjungi rumah tokoh masyarakat Rempang Gerisman Ahmad di Pantai Melayu, Pulau Rempang, Batam. Kedatangan Bahlil guna membahas terkait polemik rencana investasi yang mendapat penolakan keras dari warga Pulau Rempang. Kepada warga, Bahlil menyebut jika kedatangannya atas niat baik pemerintah menyelesaikan persoalan investasi yang berujung relokasi pada warga Pulau Rempang sekaligus mencari solusi hingga memastikan investasi di kawasan Rempang tetap berjalan tanpa mengenyampingkan hak-hak warga. Pemerintah dalam hal ini BP Batam akan segera merealisasikan rumah yang nantinya akan menjadi hak milik warga yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan warga yang sudah ratusan tahun menghuni Pulau Rempang atau yang berada di 16 titik kampung tua. Dengan tokoh-tokoh Pak Gerisman tentang relokasi, dan insya Allah semuanya ada jalan yang baik, yang penting dikomunikasikan baik-baik, hak-hak keseluruhan rakyat kita harus jaga, jangan kita zalimi mereka, tapi juga harus kita lihat perkembangan terhadap investasi. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meminta maaf terkait pernyataannya agar prajurit piting warga di Rempang beberapa waktu lalu. Panglima meminta maaf apabila ucapan itu membuat warga Rempang salah paham. Saya mohon maaf, mungkin ada pernyataan kemarin yang dinilai mungkin sebagian banyak masyarakat yang menganggap kata-kata saya yang tidak etis dan sebagainya, saya mohon maaf. Kericuan yang terjadi antara warga Rempang dengan aparat beberapa waktu lalu menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menanggapi penyebab kekisruhan tersebut terjadi akibat adanya komunikasi yang tidak tuntas antara pemerintah dengan warga Rempang. Jadi tenggat waktu 28 September menurut saya ojo ke susu ya Pak Jokowi, Pak Menteri Bahlil, Pemda di Batam lakukan dialog yang sedalam-dalamnya, pendekatan dari hati ke hati. Pemerintah dan investor harus tahu bahwa masyarakat kampung Melayu tua itu adalah pemilik tanahnya. Jadi kalau datang dengan orang sebagai pemiliknya, maka datanglah dengan sopan. Kalau ingin sesuatu pada properti mereka, maka lakukan itu dengan tawaran yang menguntungkan. Sebelumnya kondisi Batam sempat memanas pasca penolakan warga Rempang terkait rencana investasi yang menggandeng perusahaan raksasa asal Cina. Dalam site plan ada 16 titik kampung tua yang akan terkena imbas dari pembangunan tersebut. Pemerintah berencana melarang platform TikTok menjalankan e-commerce bersamaan dengan media sosial. Larangan itu untuk mencegah monopoli perdagangan dan melindungi pedagang UMKM. Ambil aja mana aja yang kalian suka ya, langsung aja. Kemajuan teknologi memudahkan penggunanya, dunia pun serasa dalam genggaman. Perlahan platform media sosial melebarkan sayapnya dan memfasilitasi transaksi jual beli dalam satu aplikasi. Salah satunya TikTok. Sebagai salah satu media sosial, TikTok merambah dunia e-commerce. Pedagang pun dibuat kewalahan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melarang TikTok untuk menjalankan bisnis media sosial bersamaan dengan e-commerce. Seperti itu Kakak Kapsa, mangga sayang. Pasalnya, praktik penggabungan bisnis ini berpeluang menciptakan monopoli perdagangan. Pedagang UMKM pun akan semakin kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di e-commerce jauh di bawah harga pasar. Inilah, India pun berani menolak TikTok misalnya, kenapa kita enggak? Gitu, Amerika juga melarang TikTok misalnya untuk enggak, jualannya boleh, tapi nggak boleh disatukan dengan media sosial. Nah di kita media sosial dia juga jualan. Padahal kita tahu dari survei, dari riset, orang belanja di online itu dinavigasi, dipengaruhi oleh perbincangan di media sosial. Nah ini satu. Nah apalagi nanti payment sistemnya sama sekarang sedang diusulkan.
pembiayaan, semua logistiknya mereka, semua ini namanya monopoli. Nantinya pemerintah juga akan mengatur cross-border e-commerce di mana retail luar negeri tidak boleh menjual produknya langsung ke konsumen. Mereka harus melewati mekanisme impor biasa sebelum menjual barangnya di pasar digital Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu pasar Tanah Abang Jakarta kini selalu sepi karena banyak konsumen yang memilih belanja secara online. Omset pedagang yang berjualan di pasar terbesar se-Asia Tenggara itu menurun drastis hingga 50%. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki mengecek langsung pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Pasar terbesar di Asia Tenggara ini kini sepi pengunjung. Teten juga berdiskusi bersama sejumlah pedagang. Menurut pedagang, kondisi yang sama juga terjadi saat akhir pekan. Bahkan omset mereka turun hingga 50%. Hal ini karena banyaknya konsumen yang memilih belanja secara online ketimbang datang langsung ke pusat perbelanjaan. Teten pun berjanji akan mengatur arus barang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Bukan masalahnya offline kalah dengan penjualan di online, karena mereka juga sudah mencoba menjual di online. Tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka tidak bisa bersaing. Karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali. Ya. Nah, karena itu saya sekarang sudah punya beberapa catatan bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah mengenai arus barang masuk ke sini. Ya, apakah produk-produk yang barang-barang consumer good yang masuk ke Indonesia ini ilegal, ya, atau memang kita terlalu rendah menerapkan tarif bea masuk. Kita terlalu longgar, terlalu mudah untuk misalnya ada pembatasan produk-produk apa saja yang boleh masuk dan tidak masuk. Para pedagang Tanah Abang juga sudah bertransformasi dengan berjualan secara online. Namun mereka hanya mendapat untung besar di hari-hari tertentu seperti Idul Fitri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi di mana Ketua Umum DPP Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo mengunjungi Mauligo, Wali Nangro Aceh di Desa Lamblang Manyang, Aceh Besar Aceh. Kunjungan ini dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Wali Nangro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Hatiar. Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo di kediaman Meligo, Wali Nangro Aceh disambut hangat oleh Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan Wali Nangro Aceh. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan tersebut membahas banyak hal, mulai dari perjalanan perdamaian, kemajuan Provinsi Aceh, hingga peluang investasi yang cocok di negeri Serambi Mekah ini. Beliau ini sangat cinta Aceh. Tadi sejak orang tua beliau, terus dilanjutkan sama beliau, bagaimana perjuangan beliau terhadap Aceh. Saya baru tahu ya kenapa dulu beliau memperjuangkan Aceh. Dan bahkan tadi kita bicara juga apa saja yang dibutuhkan Aceh yang perlu perhatian daripada pemerintah pusat. Saya rasa apa yang disampaikan sangat-sangat beralasan. Saya bicara banyak masalah ekonomi dan sebagainya kan, dan saya bilang sama beliau ini di Aceh ini peluang untuk partisipasi dalam ekonomi untuk membangun Aceh cukup besar. Nah, coba pikirkan, ya, begitulah ya, karena Aceh ini memang membutuhi investor. Sebagai partai yang inklusif dan dekat dengan masyarakat, Partai Perindo siap berkontribusi dalam pembangunan di berbagai daerah dan wilayah untuk menuju Indonesia sejahtera. Dari Aceh Besar Aceh, Sukri Syarifuddin Rikonaldo iNews melaporkan.